gini nih guys, lucu desainnya, kayak ada totem gitu ya kalau gua main bishi-bashi gitu ya. Oh oke. Ya bukan yang bahan solid yang nggak bisa gerak, jadi ini kemungkinan bisa elastis ngikutin kuping kalian. Sony Link Buds, yes, mereka baru aja rilis versi barunya, dan ini bukan cuma satu ya, tapi ada dua. Jadi yang pertama ada Sony Link Buds Fit, dan ada satu lagi Sony Link Buds Open. Jadi kita bakal bahas di video kali ini. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini dia dua buah TWS-nya Sony yang terbaru ya, dan ada karakteristik yang menarik di sini, yaitu dengan dia ada tonjolan nih ya buat nyantol ke kuping, yang dikasih nama sama mereka adalah Air Fitting Supporters. Jadi ini fungsinya katanya pasti bikin lebih nyaman dibandingin sama versi-versi sebelumnya. Karena kan sebelumnya Sony itu ada Link Buds S yang modelannya TWS kayak gini, sama Link Buds yang original yang bentuknya tuh open ear ya bisa dibilang. Jadi kalian bisa dengerin suara dari luar. Nah sekarang mereka ngeluarin versi baru dengan adjustment di bagian desain dan nambahin fitur-fitur barunya juga. So, langsung aja kita cek mulai dari yang Link Buds Fit dulu ya. Ini dia untuk desainnya. Nah, ini ada beberapa warna ya. Jadi warna putih, warna hitam, ada warna hijau, sama ada kolaborasi sama Olivia Rodrigo yang warnanya itu adalah ungu, purple. Nah, dicek di bagian atas ada 360 Reality Audio, jadi kompatibel juga dengan Dolby Atmos katanya kalau pakai adapter. Ada High Res Audio, yes, Sony as always. Baterainya 5,5 jam plus 15,5 jam, jadi total 21 jam. Dan pastinya udah ada noise cancelling. Nah, di atas ya ada fitur-fitur lainnya lagi kayak Hey Google, terus dia juga kompatibel dengan fast pair, jadi kalian kalau connect ke HP Android atau ke PC itu bisa langsung cepet connectingnya. Packagingnya sendiri udah recyclable ya, artinya dari bahan-bahan yang daur ulang. Oke, kemudian Link Buds Open. Nah, ini kalian pasti familiar ya. Cukup mind-blowing ketika awal-awal keluar ya, karena kita bisa ngedengerin suara luar dengan sangat jelas. Walaupun memang harus gue bilang kita harus mengorbankan ya. Ada kompromi di bagian sound quality, jadi suaranya nggak gitu maksimal banget karena posisinya yang ada di depan kuping, bukan di bagian dalam. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, ya seperti kalian bisa lihat kurang lebih sama kayak tadi. Dan baterainya nih, yang jauh lebih awet ya, 8 jam untuk earbuds-nya, dan 14 jam untuk case-nya. Alright. Wow. Oke, jadi secara packaging sih, Sony lucu banget sih bikinnya, emang kayak bertingkat begini ya jadinya ya. Kayak buka-buka laci gitu. Dapat kabel ya, A to C, standar. Dapat ear tips juga, 3 set ya. Ada yang super small juga. Karena memang Sony itu pengen ini earbuds itu bisa cocok buat cewek-cewek juga gitu. Sisanya cuma buku-buku aja sih. Oke, ini untuk Link Buds Fit. Nah, kita dapat yang warna hitam. Aksesoris dalamnya ini lebih simple, cuma dapat kabel charger aja nih, A to C dengan brandingan Sony, plus dapat 360 audio. Oke, jadi kita buka yang Link Buds Fit dulu ya. Wih, casingnya agak gembul-gembul gitu loh. Tarik. Oke. Wish. Nah, jadi secara ukuran case mereka ini sama persis ya. Cuma kalau yang warna putih sama yang warna hijaunya itu katanya dia ada motif marble kayak gini ya, kayak marmer gitu ya, premium gitu berasanya. Walaupun ini TWS yang sebenarnya harganya kelas menengah gitu katanya ya, lebih mid range gitu. Kalau yang hitam dia polosan aja ya, glossy black. Nah, case-nya kayak gini nih guys, lucu desainnya, kayak ada totem gitu ya kalau gua main bishi-bashi gitu ya. 2 tingkat ya, satu yang finishing glossy, satu yang finishing matte, sama juga dengan yang putih ya. Ada port USB-C di bagian belakang dan ada tombol untuk pairing. Cuma katanya nggak kompatibel dengan wireless charging. Oke, kita buka. Sana, wih, ada plastiknya. Nah, ini dia bentuknya ya. Cakep banget sih desainnya ya. Kita keluarin dulu. Oh, oke. Jadi bagian luarnya ini guys, ternyata dia pakai silikon gitu loh. Ya, bukan yang bahan solid yang nggak bisa gerak. Jadi ini kemungkinan bisa elastis ngikutin kuping kalian. Cukup revolusioner sih ya. Kalau yang Link Buds sebelumnya kan dia cukup standar ya, bisa bilang kayak versi light dari si earphone flagshipnya.
Kalau ini kayak menawarkan sesuatu yang berbeda nih. Mungkin buat kalian yang kalau nge-gym pakai earbuds suka jatuh, atau kalau kalian misalnya yang pakai AirPods tuh suka kena anting gitu ya, cewek-cewek ya. Buat kalian yang mungkin nggak cocok dengan TWS-TWS yang fittingnya kurang pas dengan kalian, mungkin dengan pakai yang model begini ya, ada wingtip atau bisa dibilang tadi ya air fitting supportersnya, ya ini bisa bakalan nyantol dengan lebih aman gitu. Kita buka yang warna hitam sih, Linkbuds Open. Nah, gila stealthy banget kalau yang warna hitamnya. Ya seperti yang dibilang tadi ya, ada driver speaker di bagian dalamnya ini ya. Ya ini guys, dia itu bisa kasih lobang, jadi kalian bisa tetap denger bagian luar, dan si air fitting supporternya juga kalian bisa setel-setel gitu. Nah, gue sendiri lihat katanya kalau kalian ikut pre-order itu tuh dia ada bonus case, sama dia juga ada bonus air fitting supportersnya. Nah, sekarang kita cobain langsung ke Linkbuds yang fit. Tuh, langsung ngomong dia, pairing. Oke, there you go, langsung masuk ke pairing ya. Jadi udah ada pop-up-nya. There you go ya. Bisa ada Find My juga nih, kalau kalian kehilangan atau apa bisa dimasukin ke dalam Google Find My. Oke, turn on. Nah, kelar dari connecting awal, kita langsung masukin aja juga ke aplikasi Sony ya, Sony Sound Connect-nya. There you go. Disuruh daftar juga nih guys, kalau kalian pengen dapetin, bisa akses software update, tutorial, tips, dapat offer khusus untuk event juga, poin, dan ada yang lain-lain juga. Nah, ini juga ada voice assistant-nya ya, jadi kita bisa langsung kayak play music, skip the song, raise volume, turn on noise cancelling gitu. Jadi kita pilih voice assistant aja, stop with Google, oke. Nah, ini kalau pengen bikin kalian aja sekali lewat ya. Pertama dari segi aplikasi sendiri, jadi ada ambient sound control, jadi seperti yang kita bilang ada noise cancelling, ada ambient sound, dan ini gue di posisi ambient sound yang mana kedengarannya cukup natural ya, walaupun gue ngerasa kayak suara gue cuma dari satu direction ini aja gitu. Oke, kalau kita matiin, nah ini ketika posisi noise cancellingnya mati, dia kedap, tapi nggak gitu parah kedapnya. Nah ini yang dikatakan sama Sony, katanya untuk Linkbuds Fit ini, dia tuh pengen di tengah-tengah antara si Linkbuds yang lama ya, yang kedap banget suaranya, atau si Sony yang WF-1000X Mark V. Jadi kayak ini masih lumayan kedengeran lah suara dari luarnya, jadi nggak terlalu ngeblokir gitu. Next ada equalizer ya, equalizernya gue bisa pilih, biasa tuh gue lebih suka yang excited ya kalau di Sony, tapi kalian juga bisa ada 2 buah custom EQ. Nah ini yang menarik nih guys, ada background music effect. Jadi kalau kita hidupin, kita nggak bisa aktifin equalizer, tapi it's okay. Spread of sound will change gitu. Jadi kita bisa pilih living room atau my room. Gue sih tidak mendengarkan suara apa-apa sih ya. Mungkin kalau lagi rame kali ya, baru kita bisa kayak kedengeran gitu ya. Nah di sini juga ada fitur speak to chat ya. Nah ini gue langsung terbuka ambient sound-nya. Jadi mode adaptifnya udah ada sih ya di TWS ini ya. Yang mana biasa TWS-TWS yang mid-range itu ada beberapa yang nggak ada. Oke, jadi left and right-nya juga kontrolnya kurang lebih gini. Ada double tap untuk noise cancelling atau ambient. Nah satu lagi yang menarik adalah dia ada namanya wide area tap. Jadi kalian itu bisa tap di sekitaran kuping kalian ya. Nggak harus di posisi earbuds-nya banget, jadi nggak neken ke dalam kuping kalian. Misalnya kayak gue nih ya, coba ya, ambient sound-nya tuh double tap. Nah, dia langsung nutup. Sensitivity-nya bisa diatur juga ya, mau standard atau mau high. Nih. Tuh. Wah, oke, jadi ya lumayan sih ya, not bad ya. Jadi buat kita yang nggak suka, gue sih nggak suka sih memang biasa nekenin si TWS, karena biasa jadinya ya kayak nekenin kuping gitu kan. Makanya gue lebih suka yang prefer yang cubit-cubit. Next ada head gesture, jadi kalau kalian mau angkat telepon atau tolak telepon gitu ya, itu kalau ada telepon tuh incoming call, kalau kalian ngangguk itu dia, nah dia terima tuh ya. Accept kalau kalian nolak, tuh shaking head, udah gitu. Nah di sini juga ada Bluetooth LE ya, jadi beta memang masih posisinya, cuma lumayan ada Bluetooth low energy, yang mana kalau kalian aktifin secara energi akan lebih hemat ya.
Note, the following function will become unavailable if changed to LE. Music playback with LDAC itu nggak bisa, spatial sound with head tracking itu juga nggak bisa, dan dia juga nggak bisa connectin. Jadi kalau kalian mau aktifin LE, dia nggak bisa aktifin fitur-fitur ini. Jadi gua tidak aktifin aja. Ya, ada auto power save ya di sini. Kalau kalian baterainya di bawah 20%, dia akan mengurangin ya save power ya. Bagian equalizer, DSCI, speak to chat, sama voice control, voice assistant dimatiin ketika di power save. Nah, untuk bagian sound tadi kita sempat lihat dikit, cuma gue pengen share ini, ada fitur Find Your Equalizer ya. Balik lagi sama ini lagi ngetrend juga fiturnya, bisa dibilang untuk kalian yang males tuning suara ya. Ini bisa langsung nyesuaiin dengan selera kalian lah, bisa dibilang kayak gitu. Walaupun ya kalian mesti ya ikut-ikutin dikit gitu kayak step by stepnya ya. Kita putar lagu nih ya. Nah, kita coba next. Tuh udah cuma 5 langkah aja kurang lebih ya. Ketahuan gue demen bass ya, jadi clear bass-nya ditambahin plus 6. Kita save ke custom 2. Oke, jadi gue testing dulu si kedua TWS ini dan I'll be back with some of my thoughts. Oke, let's go. Oke guys, jadi dari tadi gua ngetesin kedua TWS ini, mulai dari yang Linkbuds Fit 2 aja. Pertama-tama dari segi comfort harus gue bilang memang ini ngasih experience yang beda sih. Berasanya ringan, terus di kuping tuh si silikon ear tips ini tuh buat gue kayak ngerasa emang jadi lebih enak sih ya. Nggak ada kayak wingtip yang istilahnya tuh solid. Dia itu kan biasa kalau ada karet di atas kan karetnya kan lumayan tebel ya. Kalau ini kan dalamnya tuh kopong gitu loh, jadi yang bisa dicubit, dipencet, gepeng gini. Jadi dia ngikutin kontur telinga kita banget sih. Itu yang bikin ngerasa elemen fitnya tuh jadi nyaman. Kemudian untuk noise cancelling sendiri tadi gue sempet cobain untuk puter suara jet pesawat ya. Dan harus gue bilang peredamannya bagus ya, setara lah dengan flagship TWS gitu. Cuma memang untuk transparency mode-nya, si ambient mode-nya yang menurut gue tadi kayak suaranya cuma kayak satu sisi doang ya, jadi nggak terlalu natural bisa dibilang, tapi udah cukup oke lah buat standar gue. Cuma gue suka aja sih tadi kita nggak harus pencet si TWS, tapi kita bisa pencet di daerah rambut kita atau di daerah kuping ya, untuk gonta-ganti mode dan juga untuk next rewind untuk kontrol si TWS-nya. Dari segi kualitas suara, hari gue bilang Sony, ya buat gue sih, gue emang suka banget sama karakter suaranya Sony, powerful ya, bassnya tadi kalian bisa push sampai dapet, tapi kalau di settingan awal sih memang dia agak netral sih harus gue bilang, nggak terlalu yang V-shape banget, cuma kalau kalian mau push, dia bassnya juga bisa kalian tambahin tadi dengan clear bass-nya ya, dan gue sendiri tadi dapat settingan kayak tadi, dan menurut gue ini enak buat dipakai untuk enjoy lagu, jadi harus gue bilang overall ini dari segi suara oke. Sekarang kita ngomongin yang Linkbuds Open. Nah, kalau yang ini entah kenapa di kuping gua ya kayak agak kurang kena gitu ya fittingnya ya. Di kuping kiri dan kuping kanan kita ini kan bentuknya agak beda ya. Jadi fitmentnya gua ngerasa agak kurang dapet gue di posisi Linkbuds Open ini. Cuma gue akan coba lagi aja lebih lanjut ya. Secara suara ya seperti yang tadi gue udah bilang, gue nggak terlalu expect yang gila banget suara, tapi menurut gue ini udah buat dengerin podcast, buat dengerin radio, ini udah bakalan oke banget sih buat nemenin aktivitas sehari-hari dimana kalian itu pengennya masih bisa dengerin suara dari lingkungan kalian gitu. Jadi kalau yang ini untuk kalian yang pengen misalnya mempersiapkan diri butuh ketenangan ya. Kalau yang ini kalau buat kalian yang aktif, yang pengen bisa ngedengerin suara dari luar, dan ditambah dengan si air fitting supporternya tadi ya bikin cantol ke telinga kalian jadi lebih kuat lah bisa dibilang ya, lebih nyantol, nggak gampang jatuh. Gue sendiri sih waktu yang Linkbuds pertama menurut gue secara fitment dia oke di kuping ya, dan ya tadi desainnya unik banget kan dengan ada lubangnya tadi, gue masih bisa denger dan ini berasa ya gue bisa dengerin suara sekitar gue dengan sangat oke gitu. Nah kita tadi juga sempet tes nonton video pakai keduanya ini dan dua-duanya oke, nggak ada masalah. Gue nonton video badminton dan ya itu suaranya juga semuanya akurat ya, delaynya tipis lah bisa dibilang atau bahkan nggak ada. Dan gue juga sempet cek di aplikasi di Bluetooth setting si HP kita di sana, karena dia udah optimize sama Google ya. Di situ ada fitur-fitur kayak multi point-nya bisa kalian cek di situ. Ada fitur untuk audio switching juga kalau kalian lagi misalnya menggunakan tablet Android mungkin ya yang udah compatible, itu juga bisa karena fiturnya itu fitur Google Ecosystem ya, bukan berdasarkan fitur-fitur based on per brand gitu. Jadi buat smartphone Android lain atau tablet Android yang bisa ya kalian bisa pakai ini, bisa langsung switching kayak ya fitur AirPods dengan MacBook dan iPhone
atau iPad ke iPhone gitu, switching audionya. Plus ya ini bisa multi point juga, jadi kalian bisa langsung terkoneksi ke dua device sekaligus. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony LinkBuds Fit ya. Kalau katanya si Sony memang secara sound mikrofon itu one of the best ya. Dan ya, gimana menurut kalian untuk yang satu ini? Boleh dikomenin langsung di bawah. Dan habis ini gue akan coba testing dengan kondisi suara berisik. Oke, ini di kondisi yang berisik ya, dari sisi samping nih kayak lagi ada cafe, kita putar YouTube ambient sound kayak gitu. Dan ya bisa kalian coba notice aja kurang lebih suaranya kayak gimana untuk mikrofonnya. Dan habis ini gue akan langsung coba ke LinkBuds Open. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini untuk kualitas mikrofon dari LinkBuds Open ya, di kondisi tidak berisik ya, cuma ada yang buka pintu barusan tapi mungkin gak kedengerannya. Dan habis ini kita langsung putar suara cafe ambience. Nah, ini di kondisi yang berisik ya, dan harusnya nih environmental noise cancellation dari earbuds-nya akan langsung kick in, dan suara gua harusnya jadi tetap jelas gitu, tetap kedengeran ya. Gimana menurut kalian? Silahkan di komen kualitas mikrofonnya di bawah. So yes, itu tadi guys buat unboxing dan first impression dari Sony LinkBuds Fit dan Sony LinkBuds Open. Nah, ini memang versi baru, cuma memang yang LinkBuds sebelumnya, LinkBuds S itu masih dijual, cuma yang LinkBuds original yang open, yang bentuknya open ear itu, dia udah nggak ada lagi. Nah, secara overall harus gue bilang ya, first impressionnya adalah ya untuk yang Fit ini gue suka banget. Gue akan mungkin pakai lebih jangka panjang, dan kalau gue pakai jangka panjang gue akan share reviewnya pasti. Cuma untuk yang open, gue rasa gue lebih prefer ambient mode aja, karena gue suka sama sound quality yang oke, gue suka sama kenyamanan, dan gue suka banget sama noise cancelling. Jadi mungkin ini bukan buat gue, tapi buat kalian yang ya gue bilang tadi suka dengan dengerin suara sekitar, kalian aware mungkin ya lebih suka pakai yang ini ya, ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Nah, secara competition memang sekarang TWS di kelas mid range ini tuh banyak banget ya. Kemarin ada Bose kita sempat bahas, AirPods pun juga ngeluarin AirPods 4, dan Sennheiser juga nggak mau kalah ya. Dan kali ini Sony ngasih opsi yang menurut gua menarik banget sih, terutama yang Fit ini ya. Kalau kalian compare sama yang lain, menurut gua ya secara suara ini menurut gua oke. Noise cancelling ya close ya, mendekati si Bose, walaupun Bose menurut gua noise cancellingnya tetap yang terbaik. Cuma ini buat tadi gua dengerin suara pesawat sih peredamannya oke banget. Dan dari segi fitur lah, IPX4, terus ada fast charging juga 5 menit untuk 1 jam. Dan ngomongin Sony ya, secara fitur banyak banget ya yang bisa kalian explore dari aplikasinya, yang mulai dari setting-setting suaranya, fittingnya, 360 audio. Ya bisa dibilang Sony memang ngasih appeal ya, menarik lah untuk dicoba ya, terutama buat kalian yang udah pernah coba Sony pasti udah tahu lah reputasinya kayak gimana. Kalau di compare harus gue bilang mungkin ini gue lebih prefer sedikit dibandingin sama AirPods 4 kali ya, secara overall sound quality. Cuma AirPods 4 ya kalau kalian pakai Apple ecosystem pastinya akan lebih oke. Nah, Sennheiser sendiri kayak gimana ya, Sennheiser itu punya genre yang berbeda sih, terutama buat para audiophile ya. Jadi kalau Sony ini lebih ke mass market, lebih cocok kupingnya tuh buat mayoritas orang lah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kupingnya ya udah cobain misalnya apa sih IEM yang agak mahal, mungkin lah ya akan lebih cocok ya ke Sennheiser. Tapi ya ini bisa di-adjust sih suaranya tadi ya, sesuai dengan selera kalian. So ya balik lagi ke opsi masing-masing. Cuma poin minusnya adalah satu, tadi nggak ada wireless charging ya, yang mana sekarang udah lumayan lumrah istilahnya di TWS. Kemudian yang kedua juga harganya ada sedikit peningkatan dibanding sebelumnya. Nah, katanya sekarang harga normalnya itu di 3299, tapi ya ada masa pre-ordernya. Kalau kalian PO sekarang itu harganya di 3099, dan itu juga ada bonus dapat case sama dapat si air fitting supporternya, jadi kalian bisa ganti-ganti. Dan ya warnanya lucu-lucu juga sih, ada warna hijau untuk yang Fit sama ungu. Ya kalau yang LinkBuds Open itu hitam, putih sama ungu aja. Sip, itu tadi linknya nanti gue akan semua taruh di bawah, dan kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi di komen aja langsung di sana, dan kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Belajar Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila, rame banget ya TWS mid range sekarang ya, bukan HP doang yang mid range. Ini asik sih.